Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Philadelphia Stambuk, H421211177, kelas B Prodi PJKR. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Dasar-dasar Pendidikan Jasmani. Perkembangan konsep dan istilah pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Perkembangan konsep dan istilah penjas. Sejarah istilah penjas di Amerika Serikat berawal dari istilah gimnastiks, higien, dan psikal kultur Sendok. Di tanah air, istilah pendidikan jasmani berawal dari istilah gerak badan atau aktivitas jasmani. Istilah yang pernah digunakan dalam pendidikan jasmani di sekolah yang sekarang ini dimulai dengan istilah gerak badan, pendidikan jasmani olahraga, pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan jasmani dan kesehatan. Untuk mengawasi jalannya pendidikan jasmani tersebut oleh pemerintah, dibentuk Inspeksi Pendidikan Jasmani atau IPJ, dan untuk memenuhi kebutuhan guru, didirikan Sekolah Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani atau SGPD, Akademi Pendidikan Jasmani, kursus B1, B2. Pada era olahraga, perkembangan olahraga semakin baik dengan berbagai kebutuhan sekolah, maka SGPD digantikan dengan nama semua dan istilah olahraga yang digunakan. Pada era pendidikan jasmani dan kesehatan, istilah ini muncul karena olahraga tidak ditangani oleh Departemen Olahraga, akan tetapi ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada era pendidikan jasmani dan kesehatan, istilah pendidikan jasmani maka kokoh dengan dimasukkannya dalam Undang-Undang Nomor 2/1989 SK Mendikbud Nomor 0413/U/1987 menekankan bahwa kurikulum tingkat sekolah dasar sampai menengah adalah pendidikan jasmani, dan untuk perguruan tinggi berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 550A/D/Ki/1992 tentang kurikulum pendidikan tenaga kependidikan sekolah menengah atau PTKSM. Pada IKIP atau FKIP, nama program studi yang digunakan yaitu pendidikan jasmani. Istilah lain yang sering dipakai dalam studi pendidikan jasmani meliputi pendidikan gerak atau movement education, ilmu gerak atau kinesiologi, pendidikan olahraga, sport education, ilmu-ilmu fisik terapan, applied psychal science, pendidikan motorik atau motor education, serta pendidikan jasmani dan olahraga, physical education and sport, ilmu keolahragaan, sport science. Olahraga adalah hal penting yang perlu dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan bugar. Olahraga memiliki banyak manfaat untuk tubuh, di mana daya tahan tubuh akan meningkat sehingga sulit untuk terkena penyakit. Namun, banyak orang yang tidak menyadari pentingnya berolahraga. 2. Fungsi pendidikan jasmani. A. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. B. Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. C. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. D. Menyalurkan energi yang berlebihan. E. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, maupun emosional. 3. Tujuan pendidikan jasmani. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 4.
meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui interiorisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Makna pendidikan jasmani dan olahraga. Makna pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional atau KBK. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga atau KBK. Makna pendidikan olahraga. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial atau Undang-Undang SKN. Olahraga pendidikan dalam kurung Undang-Undang SKN Pasal 1 adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan. Yang presentasi dari saya. Saya akhiri dengan